Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ketemu lagi sama saya di channel Nuro Fatma. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya semuanya? Insya Allah semuanya para sahabat-sahabatku semuanya baik-baik aja dan diparingi selamat waras sehat, jauhin narapaya, dikena selamat waras rezeki, dimudahkan semua urusannya, diparingi jalan lancar untuk mencari usaha rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Paling selamat waras sehat, paling panjang umur, amin. Ya para sahabat-sahabat semuanya, sekarang kita sebelum meneruskan itu ngobrolan kita, yuk kita sama-sama bersolawat ya sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahutina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahutina walau karihal kafiruna. Bisahri robbil ingkot batanuruhul ala payah haba jabat terot bijagat hikmah yusram. Bisahri robbil ingkot batanuruhul ala payah haba jabat terot bijagat hikmah yusram. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahutina walau karihal kafiruna. Anaros bihil akwa sarko wa magriban walu sama kolu lahumar kapan ahlan. Anaros bihil akwa sarko wa magriban walu sama kolu lahumar kapan ahlan. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahutina walau karihal kafiruna. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah bersolawat ya sahabat-sahabat. Mari yuk kita
bersolawat ya, selalu bersolawat karena solawat itu bikin hati seneng, batin tenang, dilindungi dan diayomi ya, jauhi narabaya, deges selamat waras degen rezeki paringi panjang umur sampai tua nih sehat normal. Sekarang ini saya di majelis tempatnya ruangan tamu laki-laki ya sahabat-sahabat ya. Kemarin saya nggak bikin video karena ada tamu sahabat-sahabat ya, ada tamu jadi saya nggak bikin video. Nggak apa-apa ya sahabat-sahabat ya. Gimana semua sobat-sobat kabarnya, dimanapun anda berada, gimana kabar-kabarnya, semua kabarnya gimana? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja dan semangat untuk melihat video saya ya. Mudah-mudahan semuanya seneng dan gak bosan melihat video saya ini ya sahabat-sahabat ya. Aku juga semangat kok, walaupun belum banyak yang melihat, aku tetap semangat. Insya Allah kedepannya bertambah yang menonton ya sahabat-sahabat ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya mengucapkan terima kasih. Dan aku selalu mendoain semua sahabat yang menonton saya ya, menonton video saya, ditonton, di share, di like, comment, and subscribe supaya sampai nanti aku di Indonesia supaya tetap ketemu sama saya ya. Itu hitam-hitam di pojok itu bekasnya itu internet STC ya, dilepas, aku yang nyuruh melepas karena satu rumah ini yang memakai internet cuma saya, bayarnya 290 sahabat. Jadi saya kasihan sama majikan, beli aja cuman ada yang 65, ada yang 55 ya, tergantung makainya. Itu 1 bulan habisnya kalau mengirit makainya sahabat-sahabat ya. Kok sampai 200 lebih, hampir 300. Sayang uangnya. Lagi aku juga kasihan sahabat sama majikan ya, orang udah tua. Itu tetangga kayaknya ada di luar, itu ngobrol-ngobrol di luar karena di dalam panas sahabat-sahabat ya. Itu pada ngirit listrik, pada duduk-duduk di luar. Walaupun dia duduk di luar gak kelihatan karena ada pagernya. Kalau di rumah majikanku gak ada pagernya depan. Ya sahabat-sahabat, aku dapat kabar dari anak saya yang ada di rumah. Tetangga saya selama aku tinggal pulang cuti ini udah berapa orang yang meninggal, 1, 2, 3, 4 sahabat-sahabat. Semua itu belum begitu tua sahabat-sahabat, kena penyakit ya, mungkin udah pastinya ya waktunya diambil sama Allah Ta'ala. Keluhannya yang depan rumah saya itu kena penyakit gula, terus komplikasi, nggak tahu berapa tahun sakitnya itu, mungkin 2 tahunan ya. Ya mungkin gejalanya kadar gulanya tinggi itu mungkin dari udah lama, tapi mungkin
nggak begitu dirasakan ya, pusing cuman minum penawar pusing ya, apa namanya, Butrek, Paramek kalau di Indonesia ya, Insa gitu. Mungkin diminum pusing, minum itu lagi, jadi nggak dibawa ke dokter mungkin ya. Orang kebanyakan tuh nggak mau minum obat ya. Ya akhirnya lama-lama ya, sekali diperiksa ya 600 sahabat-sahabat gulanya. Itu pertama-tamanya dibawa ke disuntik nih, sakit apa itu, sakit stres, dikira stres karena ngamuk-ngamuk sahabat-sahabat, udah mengenai otaknya, sarafnya, ngamuk-ngamuk, dibawa ke dokter, disuruh nyuntik obat stres. Kan sebelum disuntik obat stres itu kan diperiksa darahnya ya sahabat-sahabat, di tensi, dilihat tensinya. Kalaupun tensi cuman tensi kecil itu kan kelihatan ya, itu kadar gulanya ada, terus darah yang darah satunya juga ada, nggak tahu darah apa itu. Dikatakan kalau itu, kalau di tensi itu kalau nggak salah saya waktu nengsi meriksa darahnya majikan yang sudah nggak ada itu, kayaknya itu misalnya darah itu 130 ya, 130 itu plus berapa gitu. Kalau darahnya gula itu naik, kalau yang bagus itu misalnya darah 130 140 ya, kalau udah tua, kalau masih enak jadi 130 125 itu plus, yang bagus itu plus di 70 75. Kalau nyampe 80 itu udah terakhir katanya. Lebih dari itu ya itu darah gulanya itu naik gitu. Aku minta saran dari dokter yang waktu meriksa majikanku itu. Disuntik apa tuh, diobati ya, tapi orang namanya orang gimana ya, orang nggak dengar dibilang itu namanya orang apa, orang ya semaunya sendiri gitu ya. Nggak mau saya menjelek-jelekan orang namanya orang sakit itu udah mengenai saraf itu nggak bisa berpikir yang baik. Itu mungkin minum kopi, minum teh mungkin itu nggak pakai gula, harus pakai gula gitu mungkin. Terus makannya itu ya, kalau majikan saya kan makannya kan diatur ya, nasi sedikit yang banyak sayur-sayuran, daging itu aja nggak boleh banyak, kalau banyak juga naikkan darah darah tinggi. Kalau yang nggak ada itu ada darahnya juga naik itu tinggi. Kalau yang masih ada ini darahnya normal 125 130, tapi juga punya darah gula. Ya lama-lama ya kambuh ya sahabat-sahabat, walaupun obatnya nggak tahu obatnya itu diminum rutin apa nggak tahu ya, orang namanya saya di sini, yang di rumah itu mungkin yang anak-anaknya juga satu nggak ada, satu di rumah laki-laki ya, mungkin kerja ke sana ke sini nggak duduk ya, orang punya ngurus sapi juga, orang pegang mesin luku dulu juga ya, mungkin nggak begitu memperhatikan ya, penting disiapkan. Naik terus darah nih, naik terus akhir itu komplikasi, akhirnya terus itu apa namanya itu, usus itu turun, dibawa ke rumah sakit, katanya dianjurkan suruh operasi gitu kata anak saya, tapi keluarganya, anak sama istrinya nggak boleh karena udah tua. Sebelumnya belum itu tua sahabat-sahabat ya, kalau di Saudi itu udah umur 80 umur 90 aja masih dioperasi. Akhirnya mungkin cuman ditarik biar super balik. Akhirnya nggak tahu sering kambuh apa nggak tahu ya, orang komplikasi. Akhirnya meninggal sahabat-sahabat ya.
dibawa ke rumah sakit, dianjurkan operasi, nggak mau, ya akhirnya pulang paksa, nggak bisa nangani dokter, karena kalau dokter kan jalan pintasnya kan cuma dioperasi. Akhirnya jam 1 malam kumat, kambuh semuanya, jam 8 pagi meninggal. Itu yang depan rumah saya. Terus yang agak jauh ya, dampingan sama rumah ibu saya itu seorang perempuan juga udah lama, dulunya kadang udah stroke tapi sembuh, tapi lama-lama itu kambuh lagi, tapi dia itu nggak mau dibawa ke dokter. Mungkin udah pesan ya, orang ngomong sama saya waktu saya pulang cuti itu, aku pernah kena stroke, dikasih obat banyak tapi jarang saya minum, saya buangin biar nggak tahu anak, katanya. Nggak tahu, mungkin aku di sini 2 tahun mungkin kambuh lagi sebelum sakit parah itu masih bisa ngomong, pesan, mungkin nggak mau dibawa ke dokter, nggak mau minum obat. Akhirnya ya parah sahabat, nggak bisa apa-apa. Sebenarnya juga aku mendoain dari sini, saya mendoain ingin dia itu sembuh lagi, ingin dia itu bisa sehat lagi ya, ingat lagi. Aku pengen ketemu lagi dan aku pengen bawain kurma, karena dulu pulang itu ya sebenarnya juga bagian, tapi cuman saya kasih 1 bungkus buat anaknya, ibunya sendiri nggak begitu. Saya ini pikiran nggak mikir segitu ya, orang satu rumah. Saya ingat udah nyampe di sini, kenapa kok nggak saya kasih sebelum dia sakit lagi. Orang saya pikirannya itu kayak nggak bisa pikiran tenang, sahabat-sahabat ya. Ternyata di sini majikan setiap sholat 5 waktu itu saya mendoain saya supaya saya ini dibalik lagi, dipanggil-panggil sholat tahajud juga kayak gitu, dipanggil-panggil. Semua tetangganya itu mendoain, manggil-manggil saya supaya saya balik lagi. Jadi saya ini pikiran nggak bisa pikiran tenang. Ya akhirnya sahabat-sahabat, apa-apa kerjaan di rumah saya pikiran nggak bisa mikir secara baik, kayak banyak ngelamun ya. Orang rebus air aja loh aku ngangkat itu kok bisa tumpah ke kaki. Coba ternyata nyampe sini ini majikan cerita, katanya terus manggil-manggil saya. Terus anaknya tetangga juga kayak gitu ngomong, katanya ibu saya selalu memanggil-manggil kamu supaya kamu berdoa, selalu kamu balik lagi, katanya. Makanya saya ini gak bisa pikiran tenang. Ternyata kayak gitu. Saya gak bisa berpikir dengan baik, sahabat-sahabat ya. Persiapan buat terbang itu aja saya ini gak begitu mikir, nyampe sini ya ingat ya semuanya lupa. Apa ya bahan yang di sini nggak ada, tapi semuanya nggak bawa saya. Orang juga waktu corona, jadi pertama saya ke bandara Surabaya itu nggak bisa karena saya belum diperiksa apa itu namanya, lupa saya. Balik lagi, pulang lagi itu di cancel tiketnya. Terus mungkin jarak nggak tahu 1 minggu mungkin dikirimi visa lagi, dikirimi tiket. Ya akhirnya alhamdulillah terbang. Pikiran saya ya maunya cuma 2 tahun sampai 4 tahun lebih ini belum pulang. Ya gimana ya. Tuh
yang sakit stroke dekat rumahnya ibu saya itu kemarin 2 hari ini ya, itu 7 harinya. Mungkin di apa namanya, widak kan kalau di Jawa tuh, motong sapi. Majikan mau pergi sholat. Suwe-suwe. Mengikuti majikan ya sahabat-sahabat tuh. Tunggu. Mau berangkat sholat masjid, udah adzan maghrib. Tadi siang saya ngincipi daging sahabat ya, ngincip daging, sekarang pusing kepala saya. Yang ngincipi empuk apa belum gitu, majikan nggak punya gigi, ngincip sedikit aja juga pusing, namanya darah 155. Itu sopirnya udah datang. Waalaikumsalam. Udah tua sahabat, perkiraan dulu 196 sekarang. Udah berangkat kosong sahabat-sahabat ya. Ya cuman kayak ini aja ya sahabat. Bagaimana, mau ikut ke pasar itu, berangkatnya pagi sahabat, jam 9, setengah 9, masih ngantuk. Ya sudah ya sahabat-sahabat, dah cukup ini waktunya, saya akhiri dulu. Insya Allah nanti disambung lagi ya, insya Allah malam. Saya mohon ya sahabat-sahabat dibantu ya, supaya channel saya ini cepat berkembang ke depannya dan bisa berjalan dengan lancar. Di share yang sebanyak-banyaknya ke teman-teman saudara-saudara ya, dan di share, like, comment, and subscribe ya sahabat-sahabat, saya mohon ya bantuannya dan dukungannya. Ya udah, saya kiri sini aja. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.